Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau edukasi sedikit produk STE yang mana sebelum dikirim ya. Jadi ini controller pompa BBM atau CPU POM ini atau CPU Pertamini ya. Ini sebutannya CPU support pompa AC DC. Cuma ada masih perubahan ya, perubahan tapi bukan penambahan. Perubahan sedikit bila dipergunakan untuk pompa AC, tapi dari penjualan kami itu udah kami sediakan variasi ya. Jadi customernya mau pompa AC atau DC itu tinggal pilih, nanti kita yang menyesuaikan. Contoh ini mau diperuntukkan untuk pompa AC ya. Hanya perbedaannya itu di sini dua ini sebenarnya jumper ya, dua ini. Nah ini karena customer minta untuk AC, jadi udah kita buang ya, udah kita ambil gitu. Pengertiannya ini apa? Kalau tersambung tapi untuk AC, pengertiannya begini. Kita pahamkan dulu saklarnya ya, terminalnya ya. Ini kalau untuk pompa AC kan di sini 220. Ini kan tulisan tag power pompa. Ini 220. Terus di sini pompa. Pompanya pompa AC tentunya gitu ya. Terus untuk menyalakan CPU bisa menggunakan adaptor model laptop ya. Dari sini jack antara 12 volt sampai 30 volt boleh Iya 20 volt sampai 30 volt sampai 40 volt pun enggak apa-apa, mampu ya. Terus ini untuk terminal sensornya ya. Sensornya ini positif S sinyal ya. Ini strip negatif ya, artinya negatif ya. Jadi keperuntukannya negatif ini untuk dua fungsi, switch nozzle dan sensor. Jadi kalau switch nozzle-nya dipasang, dua kabel ini begini ya untuk switch nozzle. Sedangkan untuk sensornya berarti di sini gini ya. Jadi ini urutannya merah kuning kalau kabel standar sensor yang digunakan untuk Pertamini ya. Ini merah kuning hitam. Ini gitu ya. Jadi kalau misalkan switch nozzle-nya difungsikan berarti di sini tertumpuk kabel dua ya. Di sini satu. Begitu ya. Terus ini soket displaynya nggak usah kita bahas karena nggak mungkin kebalik juga, standar. Tadi pengertiannya kita kembali lagi kenapa kalau di AC itu 2 jumper harus dua ya. Di sini kan 220 ya. Di sini pompa AC. Kita balik lagi. Nah terminal tadi kan ini. Terminal pompa tadi kan ini. Terminal pompa tadi kan, maaf, coba saya tengok lagi. Salah, terminal pompa kan ini. Ini terminal pompa. Yang tadinya harusnya dikasih 220 gitu kan kalau pompa AC. Lah, jumper ini sebenarnya menghubung ke controller. Ini kan negatif controller. Jadi ini groundnya negatif controller ya. Ini positifnya kalau di jumper itu, ini positifnya controller gitu ya. Makanya kalau misalkan dibuat AC ini di jumper ini terpasang, CPU akan mati total, rusak gitu ya, atau ada yang kebakar jalurnya. Karena apa? Ada jumper ini gitu ya, pengertiannya begitu ya. Jadi jumper ini difungsikan kalau untuk pompa DC ya, misalkan contoh. Tadi kalau pompa AC kan di sini 220 ya. Tapi kalau dia diperuntukkan pompa DC, di sini kan 12 volt atau 24 volt. Lah, tujuannya apa jumper ini? Kalau ingin meringkas power supply karena power supply-nya DC, makanya dia cukup menjumper ini ya, cukup di jumper ini. Makanya ini untuk customer ST kalau dia pesennya di variasi DC ini saya pasang gitu ya. Untuk harga tetap sama. Terus kalau di sini power pompa DC, otomatis ini kan pompanya DC gitu.
Jadi teori controller itu dia cuma menyaklar power pompa untuk pompa gitu ya. Terus pompanya menyala, mengeluarkan cairan, di tengah perjalanan dihadang oleh sensor gitu ya. Sensor karena ada aliran dia berputar, karena dia berputar dia lapor ke controller lagi gitu. Untuk divisualkan ke kita itu di displaynya bom ini gitu ya. Pengertiannya urutannya begitu. Jadi makanya kalau kalau pompa DC itu sarannya harus menggunakan adaptor yang berkualitas atau yang ampernya besar gitu ya. Misalkan disarankan untuk menggunakan trapo ya, misalkan pakai trapo lah standar yang berkualitas ya, KW1. Trapo misalkan minimal kalau pompanya rotak 2 itu gunakan 5 ampere murni trapo gitu ya. Kalau bisa itu rekomendasi ya, tapi jarang sekali diterapkan di lapangan. Yang di lapangan itu condong diterapkan di adaptor-adaptor murahan ya, atau switching-switching murahan yang sebenarnya secara penelitian seorang elektrikal seperti switching begini, maaf ya, seperti begini, ini kecondongan kualitasnya rendah ya. Atau misalkan dia disebut 20 ampere itu belum tentu ada 10 ampere, itu aja ya. Misalkan switching disebut 10 ampere belum tentu dia bisa bekerja di 6 ampere gitu aja ya. Harus bijak kita sebagai customer gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke controller ya. Ya jadi seperti itu. Nggak usah kita balik yang ini ya. Ini kan power pompa. Jadi mau pompa DC mau pompa AC itu line-nya sama gitu ya. Line-nya sama. Pompanya line-nya sama. Tapi bila mana untuk pompa AC atau DC itu ada perubahan di jumper gitu ya. Kalau DC jumpernya dipasang, kalau power supply-nya ingin mandiri, pengen bersatu dengan power pompa. Karena power pompanya kan udah DC gitu. Tapi akan lebih baik lagi bila diperuntukkan pompa DC, ya. Keuntungannya kalau dia dipowerin mandiri, misalkan dibuat pompa DC nih, di sini power DC, power untuk pompa, khusus untuk pompa, ya. Terus controllernya sendiri. Dari sini tetap disuplai dari sini untuk menyalakan CPU, itu kelebihannya controller akan lebih awet atau lebih ya intinya lebih terjaga voltasenya, dia akan minim trouble, minim error gitu ya. Jadi pengertiannya begitu. Kalau dia dipowerin sendiri biar pompa DC dia akan lebih condong awet dan tentunya power supply-nya pun yang berkualitas gitu ya. Syukur menggunakan adaptor laptop yang jadul ya. Itu biasanya kualitasnya bagus. Lah, terus untuk apa namanya? Untuk pompanya misalkan drop itu juga cuma dropnya anti pompa gitu ya. Nggak ada hubungannya ke controller gitu. Jadi misalkan power CPU-nya sendiri ya. Terus power pompanya DC mandiri, dia itu akan misalkan nih adaptornya jelek gitu ya, harusnya mengeluarkan 12 volt tapi ternyata drop sampai 6 volt. Itu kalau hanya dipakai untuk pompa, itu enggak masalah, enggak akan terjadi trouble di CPU. Tapi begitu power ini misalkan 12 volt tapi digabung dengan controller, dia drop sampai 6 volt, lah itu yang masalah. Akan terjadi kegagalan voltase ya di IC, di program gitu ya. Di program itu ada namanya EPROM, ada memori EPROM ya. Itu kalau voltasenya dia nggak minimal harus dapat 3,7 atau 3,3 ya. Kalau dia drop sampai 3,3, ya udah siap-siap IC programnya ini trouble gitu ya. Jadi bila mana diterapkan pompa DC, powernya single ya, power pompa diperuntukkan juga untuk CPU. Bila power supply-nya ini gagal dalam konteks drop ya, kalau orang awam itu siap-siap CPU cepat trouble gitu. Jadi sebenarnya controller itu kalau di install oleh orang yang paham elektrikal itu akan cenderung awet gitu ya. Dia tahu ukuran kabel yang digunakan,
ampere switching atau power supply yang harus diberikan, pompanya ini ampernya berapa gitu ya. Misalkan secara elektrikal itu kalau kita punya pompa 5 ampere aja, harusnya kita benar-benar memberi suplai itu 15 ampere real gitu ya. Standar elektrikal, sepengertian STE ya. Jadi kalau kita punya beban 10 ampere, paling enggak kita pasang power supply benar-benar real 30 ampere gitu ya. Jadi bukan 30 ampere berdasarkan dataset yang ada di switching ya, bukan. Tapi benar-benar data real yang harus kita ketahui, kita cek gitu ya. Kita cek load gitu ya sebelum kita pasang ke sini. Adaptor ini sebenarnya di datasetnya misalkan 30 ampere, tapi coba kita load pakai 20 ampere, dia mampu nggak? Kan gitu aja. Oke, jadi sepertinya hanya seperti itu ya edukasi dari STE. Ini produk sebelum dikirim. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.